Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kritik ya dari jurnalis Najwa Shihab yang mengasih bukti polisi itu tidak boleh hedon ya. Kita ketahui polisi saat ini ya kerap ya dalam tanda kutip menampilkan gaya hidup yang gemerlap gitu ya. Dan itu memang sebenarnya ada tanda peraturan yang tidak boleh dilanggar yang disampaikan oleh Najwa Shihab, yaitu sesuai yang dilansir oleh hot.detik.com ya. Najwa Shihab kasih bukti polisi tidak boleh hedon. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, ucapan Najwa Shihab yang mengkritik soal gaya polisi hedon menuai ocehan, salah satunya Nikita Mirzani. Najwa Shihab membuktikan ucapannya bukan hanya kritik tapi memang mengacu pada peraturan yang mungkin dilanggar. Dalam channel YouTube-nya, Najwa Shihab bersama Yovial Lopez dan Andovi Da Lopez membahas beberapa hal yang tengah ramai dibicarakan. Salah satunya termasuk gaya hedon polisi. Problemnya adalah ketika pejabat-pejabat ini kita tahu gaji lo berapa, tunjangan lo berapa, dan nggak matching hidup mewahnya dengan pendapatan mereka, jadi wajar orang bertanya, halal nggak sih duit lo? Ya kan, ucap Najwa Shihab dilihat Sabtu 23 September 2022. Dalam pembicaraan itu mereka juga membahas soal diperbolehkannya polisi-polisi ini berbuat bisnis. Izin tersebut ada dalam Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri. Namun ada yang digarisbawahi dari isi peraturan tersebut, ada beberapa larangan yang harus dilakukan anggota Polri yang membuat bisnis. Anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak mengganggu tugas pokok, memanfaatkan jabatan atau kedudukan sebagai anggota dan menggunakan fasilitas dinas. Najwa Shihab memberikan contoh bagaimana kehidupan Jenderal Hugeng di mana saat itu dirinya pernah berbincang dengan istri dari mantan Kapolri itu. Betapa ia selalu menjaga agar tidak ada konflik kepentingan yang dilanggar. Pernah suatu saat Eyang Mary ini bikin toko bunga floris untuk menambah biaya penghasilan. Waktu itu Jenderal Hugeng belum jadi polisi sebetulnya ya, jabatannya masih menjadi kepala imigrasi tahun 60-an. Begitu dia dapat jabatan itu polisi, Eyang Mary langsung suruh tutup toko bunganya karena Jenderal Hugeng takut orang datang sengaja beli ke toko bunganya untuk mendekati Jenderal Hugeng, cerita Najwa. Pernah Eyang Mary dikatakan Najwa Shihab menceritakan ingin ke Belanda menengok ayahnya yang sakit, mendapat bantuan dana dari saudara di Belanda dan uang pribadi untuk beli tiket. Jenderal Hugeng tetap melarang. Jenderal Hugeng melarang nggak boleh istri Kapolri pergi ke luar negeri karena nggak boleh terlihat bermewah-mewahan dan nanti orang bertanya-tanya kok bisa sih pelesiran ke luar negeri. Jadi akhirnya nggak jadi pergi ke Belanda, ayahnya terlanjur wafat dan tidak bertemu, sambungnya. Najwa Shihab juga memperlihatkan adanya larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri. Ada 7 poin larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarga yang tercatat dalam ST sekian-sekian di Propam, yaitu 1 ya, tidak menunjukkan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi sosial di kedinasan maupun area publik. 2. Senantiasa menjaga diri, menempatkan diri pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat. 3. Tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial. 4. Menyesuaikan norma hukum kepatutan kepatasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. 5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian atau penyamarataan. 6. Pemimpin Kasatwil Perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis terutama Bayangkari dan keluarga besar Polri. 7. Dikenakan sanksi tegas bagi anggota Polri yang melanggar. Najwa Shihab mendapat serangan dalam tanda kutip usai bicara soal gaya hedon polisi. Saat menyampaikan sepatah dua kata usai menerima penghargaan sebagai public figure inspiratif terpopuler pada Television Award 2022, Najwa Shihab kembali bersuara. Teman-teman, hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan
suara publik. Sesederhana itu sebenarnya yang saya lakukan dan dilakukan begitu banyak jurnalis lain. Menyuarakan apa yang kami anggap penting, ada banyak kebenaran, manis atau pahit yang semuanya harus berani dibicarakan secara bersama-sama hari ini, kata Najwa Shihab. Najwa Shihab juga bicara soal adanya upaya intimidasi yang berusaha untuk merobohkan nyali ya. Menurutnya siapa saja bisa mengalami hal itu. Dan dalam upaya untuk membicarakan kebenaran selalu ada usaha untuk merobohkan nyali lewat intimidasi. Beragam intimidasi, macam-macam bentuk intimidasi, tapi tujuannya selalu satu, membangun rasa ngeri, menakut-nakuti supaya kita berhenti, ucapnya. Siapapun bisa mengalami itu ya, populer karena karya dan juga karena tindakan sehari-hari yang menginspirasi. Inspiratif itu sebenarnya punya daya tular. Karenanya mari rapatkan barisan, mari saling merapatkan nyali, memperjuangkan nilai integritas, toleransi, pentingnya partisipasi, supaya ada orang-orang di luar sana yang juga menolak, berhenti, dan terus berani, tegas Najwa Shihab. Ya sobat sekalian ya. Jadi yang bisa kita apresiasi adalah pertama, Najwa Shihab saat ini masih konsisten untuk menjalankan fungsinya sebagai jurnalisme ya. Kita ketahui apa yang disampaikan bahwa jurnalisme itu juga mengandung di baliknya resiko-resiko gitu ya, karena apa yang dilakukan oleh jurnalisme adalah apa yang disampaikan ataupun berkenaan dengan suara publik ya. Jadi kalau DPR itu penyambung lidah rakyat, ini sama gitu ya, menyampaikan suara publik gitu ya. Tetapi memang karena jurnalisme itu kadang ada hal-hal yang disampaikan itu sangat kritis ataupun sangat sensitif gitu ya, dan ini memang kita takutkan ya, kita sangat berisiko gitu ya, terutama kalau saat ini ya yang dikritik oleh Najwa Shihab itu terkait gaya hedon Polri ya. Kita ketahui ya akhir-akhir ini ya, saya tidak menyebut nama, banyak sekali ya, bisa dibilangkan ada gitu ya, polisi yang misalnya memakai outfit harganya jutaan ya, kemudian memakai jam tangan harganya jutaan bahkan ratusan juta, dan hal-hal yang lain gitu ya. Padahal kalau kita melihat dan apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab ya, semuanya termasuk institusi Polri itu harus tunduk pada satu aturan gitu ya, dan itu aturan terkait masalah menampilkan kehidupan hedon ya, hedonisme itu sebenarnya juga diatur ya, diatur dalam Perkap ya, peraturan Kapolri ya, nomor Perkap ya, Perkap Kapolri diantaranya adalah tidak menunjukkan atau memamerkan barang-barang mewah ya, barang-barang mewah yang dalam kehidupan sehari-hari, apalagi juga di lingkungan kedinasan dalam area publik ya. Makanya level bawah ya, Barada ya, sampai ke level jenderal bajunya sama gitu ya, ada pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara, dan pakaian dinas lapangan ya, untuk menyamaratakan ya kedudukan polisi itu ya. Dan kita ketahui ya, ada yang juga perlu diwaspadai ya, tentu saja kritikan-kritikan kepada institusi yang saat ini sedang bermasalah, dan kita ketahui kepolisian itu memang sangat riskan gitu ya, sangat riskan karena kita ketahui ya, kewenangan polisi itu sangat luar biasa besar gitu ya, dan polisi itu yang saat ini salah satu institusi yang mempunyai kewenangan besar ya, diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan, ya, penangkapan ya, penembakan ya, dan juga menetapkan seseorang tersangka dan lain sebagainya gitu ya. Dan kewenangan yang luar biasa ini ya, tentu saja perlu untuk diawasi ya, yaitu yang dalam hal ini civil society atau masyarakat harus turun gitu ya.
Dan harus kita ingatkan bahwasanya polisi kembali lagi harus tunduk kepada peraturan ataupun tunduk kepada kepentingan masyarakat gitu ya, karena gaji mereka ya juga dari APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara, dan jumlahnya itu luar biasa gitu ya. Jadi ketika mereka sudah digaji dengan uang APBN, artinya mereka harus benar-benar bekerja ya untuk mengayomi rakyat gitu ya. Nah, kalau sudah, yang paling penting ini gitu ya, menyadarkan bahwasanya yang jadi tuan mereka sebenarnya adalah rakyat ya. Pun juga presiden ya, sebagai presiden dan juga semua yang digaji dari APBN itu sebenarnya harus menjadi pelayan rakyat ya. Jangan sampai hal ini itu dilupakan ya. Jangan sampai hal ini yang membuat mereka lupa, akhirnya melakukan tindakan yang semena-mena ya terhadap rakyat, dan melupakan yang menggaji sebenarnya mereka itu siapa, yaitu rakyat. Nah, terkait masalah hedonisme ini juga menjadi catatan kritis ya dari kepolisian ya, karena memang yang membuat aturan tentang bagaimana untuk berperilaku menunjukkan memakai barang-barang mewah di depan publik itu juga dilarang ya. Seharusnya mereka yang menjadi penegak hukum ya harus memberikan teladan yang baik gitu ya. Jangan sampai ketika membuat aturan ya, mereka juga yang melanggar aturan tersebut gitu. Ini kan kalau kita melihat kewenangan yang begitu kepada Polri ya, siapa yang bisa menghalangi Polri untuk melakukan pelanggaran hukum gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu ya. Ini yang kita khawatirkan karena kalau polisi itu sudah tidak taat peraturan ya, siapa yang bisa melakukan koreksi ya, kalau tidak orang yang di atasnya Polri ya, yaitu tentu saja presiden ya. Tetapi presiden kalau kita melihat ya tidak selalu akan terus mengontrol ya perilaku tindakan polisi gitu ya. Makanya memang kita mengharapkan ya, dengan adanya terakhir kasus yang menghebohkan yaitu kasus Sambo ini bisa membuka mata Polri untuk melakukan perbaikan ya, revolusi atau reformasi lah kalau nggak mau dikatakan revolusi, terhadap kinerja Polri yang saat ini ya kita ketahui ya kurang lebih dengan adanya berbagai kasus yang melibatkan polisi ya. Ingat, yang melibatkan itu adalah jenderal bintang 2 gitu ya, dan ini adalah kepada Kadipropam ya. Jenderal 2 artinya itu sebentar lagi one step ahead jenderal bintang 3 dan bintang 4 gitu ya. Nah, artinya sebentar lagi itu akan menjadi pimpinan institusi yang besar di negara ini, yaitu polisian yang jumlahnya konon 430.000 gitu ya. Bayangkan kalau orang yang mempunyai kekuasaan besar tetapi melakukan kewenangan yang tidak sesuai ataupun yang tidak berkeadilan, apa dampaknya terhadap rakyat gitu ya. Nah, ini juga termasuk juga perilaku hedon ya, perilaku hedon yang sering ditampakkan oleh Polri ya, dan ini tentu saja sangat berkebalikan ya dengan sosok penegak hukum yang harus memberikan contoh yang baik untuk menaati peraturan ya. Nah, contoh yang paling baik adalah memang semua orang setuju gitu ya, Kapolri pertama yaitu Jenderal Sugeng itu memang sangat luar biasa gitu ya. Banyak sekali contoh-contoh beliau yang saat ini ya sangat sulit sekali untuk diteladani ya, saking besarnya ya peran beliau ya, Sugeng ya, bagaimana beliau itu dengan kehidupan apa adanya dan tentu saja tidak memamerkan kekayaan
itu bisa menempatkan polisi dalam posisi yang terbaik pada waktu itu ya. Bagaimana misalnya dia cerita dari istrinya ya, Eyang Mary yang disampaikan oleh Najwa Shihab pernah juga pada waktu itu akan membuka toko bunga ya. Pada waktu itu tahun 60-an Jenderal Hugeng itu belum jadi Polri ya. Pada saat Polri itu langsung dilarang ya, karena khawatir ketika orang datang untuk membeli bunga ya, membeli bunga di toko bunga istrinya, itu khawatir ada kepentingan untuk mendekati jenderal. Dan juga cerita yang kedua ini juga sangat miris ya. Pada saat itu istri Jenderal Hugeng itu ingin mengunjungi ayahnya yang sakit di Belanda ya. Sudah diberikan tiket ya dari saudara-saudaranya, tapi dilarang oleh Jenderal Hugeng karena khawatir akan menimbulkan konflik kepentingan ya di situ, dan tidak boleh anggota polisi itu menunjukkan kemewahan. Nah, coba bayangkan dari segi hal sederhana ini sudah bisa dijaga gitu ya. Makanya kita akan sulit mendapatkan pemimpin-pemimpin contoh yang baik seperti ini gitu ya, di saat sekarang kondisi krisis polisi yang sangat harus benar-benar dirombak gitu ya, terkait kasus Verdi Sambo, terhadap masalah keadilan ya. Misalnya istri Verdi Sambo yang tidak ditahan karena masih memiliki balita. Coba bayangkan di kondisi yang kondisi yang lain, orang-orang itu ya, termasuk ibu-ibu yang ditahan itu tetap ditahan meskipun mereka masih mempunyai balita gitu ya. Jadi kita lihat ada penanganan kasus Verdi Sambo ini ada satu masalah yang tidak diselesaikan secara berkeadilan gitu ya. Belum juga kasus konsorsium yang ya patut diduga ya nilainya ratusan triliun, yang kemarin juga ada di berita online disampaikan sampai ratusan triliun ya. Dan kita yakin ya itu pasti ya hanya fenomena gunung es saja, artinya yang tidak terungkap itu jauh lebih besar lagi gitu ya. Nah, kan kita sudah tahu ada gium ya, ikan itu busuk dari kepalanya gitu ya. Nah, kalau kita melihat fenomena Sambo ini ya, yang melakukan rekayasa terbuka setelah kasus penembakan Brigadir Joshua ya. Setelah itu terbuka gitu ya, dan terungkap ya kerajaan Sambo yang nilainya ratusan triliun itu. Kalau kita kaitkan dengan adegium ikan itu busuk dari kepalanya ya, bisa jadi ya, ini cuma dugaan, bisa jadi kalau bawahnya itu sudah busuk juga itu disebabkan ya oleh kepalanya juga ya, yang Verdi Sambo itu bintang 2 ya, bisa jadi diduga ya itu melibatkan orang yang lebih tinggi dari Verdi Sambo. Dan bisa juga ya kondisi seperti itu juga dialami ataupun merembet kepada orang yang lebih tinggi dari pimpinan Verdi Sambo atau orang nomor 1 di negeri ini ya. Ini hanya dugaan semata ya dari adegium ya, ikan itu busuk dari kepalanya. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.